3. Oke. Nah, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah RPL dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Owen Rosi Hedriansyah dengan NIM 231110112. Ada Mario Bonaparte dengan NIM 23111100031. Ada Charlie Gideon Gelan 231110056. Dan juga ada Zaki Salman dengan NIM 231110131. Dan yang terakhir ada Hanung Arif Baskoro dengan NIM 231110149. Baik, di sini kita mempunyai masalah utama dan juga tujuan. Di masalah pertama ada choice overload, yang dimana terlalu banyak paket internet sehingga menggunakan pengguna bingung memilih yang paling efisien. Dan juga yang kedua ada kebutuhan beragam. Kebutuhan gamer atau latensi berbeda dengan mahasiswa. Dan juga ada subjektivitas pemilihan seringkali tidak didasarkan pada perhitungan objektif. Dan di sini juga ada tujuan. Yang pertama, membangun aplikasi SPK berbasis web yang memberikan rekomendasi paket internet secara objektif dan presisi berdasarkan input perilaku pengguna. Dan juga yang kedua, menerapkan algoritma SAW berdasarkan input perilaku pengguna. Lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah metode yang dipilih. Metode yang dipilih di sini adalah metode SAW. Untuk definisinya, metode Simple Additive Weighting atau SAW adalah metode dalam SPK yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan penjumlahan terbobot dari setiap kriteria. Metode ini dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot karena menghitung nilai preferensi dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai kriteria yang telah dinormalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. Langkah-langkah atau proses step by step dari SAW meliputi 1. Menentukan alternatif, contohnya adalah paket internet. Yang kedua, menentukan kriteria, contohnya adalah harga, kuota, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menentukan bobot tiap kriteria. Keempat, membuat matriks keputusan. Kelima, melakukan normalisasi matrik, contohnya benefit, yaitu nilai maksimum dan cost atau harga, minimal atau nilai. Lalu menghitung nilai preferensi dengan rumus V sub I sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai N dari W sub J dikali R sub IJ. Dengan penjelasan rumus yaitu VI adalah nilai akhir alternatif ke I, sigma yaitu adalah dijumlahkan semua kriterianya, WJ adalah bobot kriteria dari J, dan RIJ adalah nilai yang sudah dinormalisasi. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah mengapa pakai metode SAW? Karena kemampuannya menentukan nilai preferensi dengan menjumlahkan nilai terbobot dari semua kriteria secara sederhana namun efektif. Yang pertama adalah kelebihan menggunakan metode SAW. Yang pertama, metode sederhana dan mudah dipahami. Kedua, perhitungan cepat. Ketiga, cocok untuk banyak alternatif. Keempat, mudah diimplementasikan atau menggunakan PHP atau Python. Selanjutnya adalah kekurangan dari metode tersebut, yaitu yang pertama, sensitif terhadap perubahan bobot. Yang kedua, tidak mempertimbangkan hubungan antar kriteria. Dan yang terakhir, hasil bergantung pada normalisasi. Lanjut. Nah, yang berikut itu ada batasan. Yang pertama yaitu hanya menggunakan metode SAW. Dan yang kedua, kriteria yang dipakai terbatas pada harga, banyak kuota, dan masa aktif. Dan yang ketiga, data paket internet yang digunakan berasal dari operator seluler yang berasal di Indonesia, yaitu Telkomsel, XL, AM3,
industri. Nah, pada periode waktu yang penelitian yang dilakukan. Terus yang keempat, ada pengembangan sistem dilakukan hingga tahap pengujian pengujian fungsionalitas dalam beberapa sprint sesuai kaidah Scrum. Dan yang terakhir, sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis website. Berikutnya adalah metode yang dipilih untuk pengembangan sistem ini. Di sini kami menggunakan metode Scrum. Kenapa alasannya kami memilih metode tersebut? Yang pertama adalah sistem dapat dikembangkan secara bertahap atau iteratif. Kami memilih Scrum karena pengembangan sistem penunjang keputusan ini dilakukan lewat sprint. Artinya, kami tidak langsung buat aplikasi jadi, tapi mulai dari modul perhitungan SAW dulu. Baru kemudian tampilannya, lalu progres-progres yang lainnya dengan jelas. Yang kedua adalah mudah melakukan perubahan kebutuhan. Artinya, kami dalam pemilihan paket internet, kriteria bisa berubah-berubah seiring waktu. Misalnya kayak ada promo ISP baru. Dengan Scrum, kami bisa lebih fleksibel untuk merubah kriteria atau bobot di tengah jalan tanpa harus ngulang semua rumusnya dari awal. Yang ketiga, cocok untuk tim kecil. Karena kelompok kami hanya terdiri dari 5 orang, Scrum efektif sekali untuk koordinasi harian agar pembagian tugas antara yang fokus di algoritma SAW dan yang fokus di data ISP tetap sinkron. Yang keempat, lebih cepat menghasilkan prototipe awal. Jadi dalam waktu singkat, sistem sudah bisa menghitung rekomendasi paket internet meskipun fitur tambahan lainnya masih dalam tahap pengembangan. Mungkin segitu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.